ini Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami boleh melihat bahwa saudara-saudara kami dalam keadaan sehat dan kami semua boleh berkumpul saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami berada dalam komunitas ini, kalau mungkin di dalam pengalaman hidup kami Tuhan, apa yang kami alami ini bersama-sama tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan Tuhan. Tapi biarlah bersama-sama di sini Tuhan kami boleh mengerti bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang kami rencanakan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh meneruskan mengerjakan apa menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Biar di persekutuan ini Tuhan kami boleh bertumbuh bersama sebagai orang-orang yang pernah kehilangan pasangan hidup kami Tuhan. Kami boleh tetap bersemangat karena kami tahu Tuhan yang memegang hidup kami di dalam perjalanan hidup kami yang selanjutnya, walaupun kami mungkin kesendirian, kedukaan masih kami rasakan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing Tuhan, menjadi hidup yang Tuhan pakai di dalam rencana Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Kiranya Tuhan Kau akan memberkati setiap kami Tuhan yang berkumpul bersama di sini supaya kami boleh mendapatkan berkat dari persekutuan kami pada sore hari ini. Dan Tuhan akan memakai yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun memberikan sharing Tuhan, biarlah boleh memberkati kami semua, berkati Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan waktu ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Ina sudah menaikkan doa di pertemuan kita sore hari ini. Ya, Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung, sore hari ini kita akan bersama-sama nanti mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Mesak Amin, kemudian akan mendengarkan sharing dari Bapak Cucu, begitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita dengarkan dan itu mungkin bisa menjadi berkat tersendiri bagi kita dalam kegiatan kita sore hari ini. Sebelumnya mungkin kita ingin mengenal siapakah Bapak Mesak Amin itu, gitu ya. Saya akan sharekan sedikit. Ya, ini adalah Bapak Mesak Amin dengan istri terkasih, begitu ya. Beliau adalah seorang pendeta yang menggembalakan jemaat di PPIK Bukit Zaitun, Pontianak. Pengalaman hidup yang begitu berkesan dialami oleh Bapak Mesak Amin. Beliau mendampingi istri terkasih mulai dari sakit hingga sampai pada saat dipanggil Tuhan. Mungkin selanjutnya saya persilakan Bapak Mesak Amin untuk langsung memimpin kita, menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Silakan. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini masih sehat walafiat dan saya kehilangan istri, tetapi saya masih punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Saya bersyukur karena saya punya
Dua buah hati, Tiara dan Yimna, yang menemani saya dengan setia dan mengasihi dan berjuang untuk membahagiakan papanya. Saudara, memang inilah realita perjalanan hidup. Sesungguhnya apa yang saya alami itu, kalau saya mau menggambarkannya, seperti saya dijatuhkan dari langit yang tinggi, hancur sehancur-hancurnya. Ya, tetapi dalam kehancuran itu saya melihat anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang membuat saya sampai saat ini masih bisa melayani dengan baik, dengan sukacita, dengan ketenangan. Sekalipun sesekali harus melo juga, harus bersedih mengingat betapa banyak kenangan selama hidup suami istri 29 tahun. 29 tahun kami melewati suka dan duka. Nah, saya ingin men-sharingkan Mazmur pasal 31, mulai dari ayat 10 sampai ayat yang 23. Kenapa saya mau sharingkan bagian ini? Ini menarik. Karena keinginan manusia sebenarnya tidak mau sedih, tidak mau menderita, tidak mau mengalami bencana. Bukankah keinginan manusia itu waktu kecil disayang, waktu dewasa terkenal, waktu tua kaya raya, dan mati masuk surga? Maunya begitu. Semua orang kepingin seperti itu, tetapi realita kehidupan, kenyataan tidak bisa selalu seperti itu. Walaupun pencobaan dan kesulitan hidup tidak sama, tetapi pada prinsipnya setiap orang yang hidup di muka bumi selagi bernapas selalu ada masalah. Nah, itulah yang menyebabkan saya harus membaca bagian ini untuk kita semua, supaya kita dikuatkan. Semoga renungan ini jadi berkat. Mazmur, saya membaca beberapa tahap dulu. Yang pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 31, begini bunyinya. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka. Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku dari jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Ini tuangan isi hati seorang raja yang terkenal bernama Daud. Seharusnya kita memikirkan logikanya, Daud tidak sampai merasakan keresahan seperti yang baru kita baca. Seorang raja, dia berkuasa, memiliki segala apa yang diinginkan. Tetapi kenyataan, kita melihat keluh kesah yang begitu parah. Luar biasa, saudara. Mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup itu selalu ada pergumulan. Ini yang pertama. Hidup selalu ada pergumulan. Tidak mungkin tidak. Sekalipun bentuknya berbeda-beda. Istri saya, menurut saya sangat cantik. Badannya bagus. Sempurna menurut saya. Dia pembersih. Makan hati-hati. Dia juga punya jabatan cukup bagus di lingkungan Dinas Provinsi Kalimantan Barat. Tiba-tiba merasa sakit di sekitar lambung. Diperkirakan MAH. Berulang-ulang kali mengeluh, akhirnya menuju dokter, dan dokter berkata, ini MAH. Dikasih obat MAH, sedikit reda. Karena memang ada MAH juga. Tetapi berulang kali ke dokter, dan akhirnya dokter berkata, ini aneh, kelihatannya harus
diperiksa secara menyeluruh. Kami dirujuk untuk di USG. Dalam USG itu bulan November tahun 2020 yang lalu. Saya melihat layar komputer. Dokter belum ngomong, tapi saya sudah lemas. Karena saya melihat ada benda aneh di pankreas dan liver. Lutut saya gemetaran dan saya mulai panik melihat itu. Dan setelah selesai dokter menulis sesuatu, baru dia bicara. Pak, ini serius. Tapi kita belum tahu, ini ada tanda-tanda buruk. Segera Bapak ke rumah sakit besar untuk diperiksa lebih lanjut. Kita periksa lagi dengan alat-alat yang lebih canggih. Dan semakin jelas tumbuhan itu ada di pankreas dan liver. Tidak terlalu menunggu lama, karena sudah diduga bahwa itu kanker. Dalam pemeriksaan darah, ditemukan dalam tumor maker itu begitu tinggi. Normalnya hanya belasan, tetapi istri saya 24.000. Sudah dapat diduga bahwa ini ganas, penyebarannya sudah luas. Kami berangkat ke Jakarta di Rumah Sakit Darmais. Kami di sana 2 minggu pemeriksaan menyeluruh dan dokter memanggil kami. Istri saya tidak dengar. Saya dengan anak saya yang besar bernama Tiara. Dokter bilang, Ibu kena kanker yang ganas dan sudah masuk stadium akhir. Saya mau rasanya paniknya luar biasa. Saya stres dengar itu dan lutut saya gemetaran mendengar itu semua. Bagaimana saya harus menyampaikannya kepada istriku? Cukup lama kami, mungkin 2 atau 3 hari kami mencari cara agar istri saya tidak shock mendengar vonis dokter. Dan akhirnya kami bicara dengan dia. Puji Tuhan, ajaib, dia tidak panik. Dia tidak bereaksi bereaksi yang menunjukkan ketakutan dan luar biasa. Seolah-olah biasa aja. Ternyata dia sudah menduga sendiri bahwa penyakitnya serius. Nah, 1 bulan kami di Jakarta bukan berobat. Saya dengan kedua anak berjuang membuat dia bahagia. Kami membawa dia jalan-jalan. Kami nginap di Ancol beberapa hari di sana untuk membuat dia benar-benar bahagia. Setelah kami cukup puas di Jakarta, kami pulang ke Pontianak. Belum ada tanda-tanda kemerosotan fisiknya. Tubuhnya masih bagus, tetapi memang sudah sulit makan. Ya. Jadi 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, kami hanya mencoba membuat dia bahagia, mendampingi dia. Rasa sakit mulai keras. Kami dokter menganjurkan menggunakan morfin untuk menahan rasa sakitnya. Awal 1 biji sehari, makin lama bertambah 2 kali sehari. Sampai terakhir itu 5 kali sehari, pun masih jebol rasa sakit itu. Kami berusaha untuk tidak menunjukkan wajah panik, wajah kalut. Setiap kali kami menghadap dia, mendekati dia, kami berjuang untuk gembira, mengajak dia menyanyi, berdoa, memeluknya, dan memberi perhatian sepenuhnya. Pendek kata, 1 detik pun dia tidak ditinggalkan sendirian. Saya gantian dengan anak-anak. Kalau saya harus menyiapkan makanan, anak saya selalu ada. Bahkan ada teman-teman yang selalu berdatangan di rumah untuk memberi perhatian. Ya, Ibu Erika juga sering menghubungi kami dan ya mendukung kami dengan doa. Ya. Saya lihat hadir Pak Yunus dan istri yang juga hampir setiap saat menghubungi kami dari Yogyakarta, menghubungi kami dan menguatkan kami. Nah, pengalaman ini ya saya rasa bagus untuk dikenang, tetapi tidak untuk diulang. Ya, mengerikan sebenarnya. Tetapi pergumulan manusia ternyata memang seperti itu. Daud merasa sesak, sakit hati, merana, duka cita, keluh kesah, sampai membuat fisiknya
menjadi lemah. Tulang-tulang menjadi lemah. Dan itu yang saya alami. Saya stres, tetapi berjuang untuk menyembunyikan di hadapan istri. Tetapi beberapa kali ketahuan juga, papi stres ya, papi jangan sakit ya. Kalau papi sakit, siapa yang mengurus saya? Wah, saya tidak mampu menahan air mata. Ya. Dan kembali berjuang untuk ceria. Ya. Memeluknya setiap hari, memberi dia kekuatan. 7 bulan, kurang lebih, berjuang. Mencoba menggunakan herbal, tetapi tidak ada reaksi apapun. Saudara, memang hidup ini tidak lepas dari pergumulan. Asam lambung saya naik. Itu teman tadi yang namanya Naomi itu, kok sampai dia tahu, kakak bermasalah dengan tulang ya. Kok kamu tahu sih? Dari Jakarta dia seolah-olah menerawang. Ya, saya bermasalah. Rematik saya kambuh. Dulu saya pernah rematik, dah lama nggak mengalami. Tapi karena stres tinggi, rematik itu timbul. Dan sekarang sudah hilang lagi, sudah sehat saya. Ya, asam lambung sedikit-sedikit masih terasa saat ini. Nah, karena memang pergumulan hidup kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, bisa membuat kita yang sehat juga menjadi sakit. Saya punya pengalaman beberapa melihat pasangan orang. Suaminya stroke, istrinya panik, tidak ada yang menolong. Justru istrinya yang duluan meninggal. Itu sering terjadi. Nah, saya merasa lewat pertemuan ini kita memahami mekanisme sebagai seorang pendamping. Istilah pendamping itu saya dapati dari IC3. Ya, betapa hebatnya pengalaman bersama IC3. Orang mengalami sakit seperti istriku, mengerikan sekali apabila tidak ada pendampingan yang baik. Ya, jadi poin di bagian ini adalah kita siap sedia menghadapi pergumulan hidup. Karena selama kita bernapas, tidak mungkin pergumulan itu tidak ada. Hanya beda bentuk saja, hanya beda bentuk. Pergumulan ada yang sakit penyakit, ada yang bermasalah di ekonomi, ada yang bermasalah dalam keluarga, hubungan antar masyarakat, dan macam-macam. Semuanya itu pergumulan yang tidak dapat dianggap ringan. Nah, tetapi Raja Daud tidak berhenti pada keluh kesah. Hebatnya keluh kesah Daud tidak menggambarkan bahwa dia menyalahi diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, apalagi tidak menyalahkan Tuhan. Kecenderungan kita sebagai manusia, ketika kita mengalami bencana, kita mencari kambing hitam. Kita mencoba mengalihkan kekalutan kita kepada objek yang lain, kepada orang lain, kepada Tuhan, gereja. Jadi pergumulan-pergumulan ini memang perlu kita kendalikan dengan baik. Ya maaf kalau bunyinya ini menasehati, tetapi saya berangkat dari kerinduan supaya setiap pilihan bisa dengan mudah move on. Kita tidak akan terus-menerus hidup di dalam keluh kesah, tidak hidup dalam galau terus-menerus, tidak hidup dalam melo melulu. Ya, kita ini bagaikan robot ya, atau mayat hidup apabila kita hidup terus-menerus dengan masa lalu kita. Ya, ada banyak yang dapat menolong kita, tetapi yang paling pertama adalah kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan. Di bagian yang kedua, Daud mengakhiri keluh kesahnya, menumpahkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu.
Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dalam dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan pengkhianatan. Daud tidak berhenti pada keluh kesah. Tetapi keluh kesah menolong untuk sedikit melegakan. Jadi wajar apabila komunitas IC Trifilia ini menerima keluh kesah para anggota. Memang itu tujuannya. IC Trifilia bersedia menerima keluh kesah, menerima keluhan, menerima curhat dari para peserta. Dan kita ingin bangkit bersama. Lewat komunitas ini diharapkan semua orang akan menatap masa depan bersama Tuhan. Menemukan sukacita, menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Daud berdoa dan mengakui, Tuhan, Engkaulah Allahku. Saya suka sekali dengan pernyataan ini. Ini sebuah pernyataan iman. Ketika kita mengalami penderitaan, kecenderungan tadi kita ingin mencari kambing hitam. Tetapi kita diajarkan ketika kita menghadapi persoalan berat. Ungkapan ini atau pernyataan ini begitu penting buat kita. Tuhan, Engkaulah Allahku. Saya sudah lama mengingat ayat ini. Waktu di Yogyakarta dulu, adik sepupu saya kuliah di sebuah perguruan tinggi dan dia kena kanker leukemia yang sangat ganas. Hanya saya sendiri mengurusnya. Tidak ada saudara di Yogyakarta. Berulang kali saya menggunakan ayat ini berteriak kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allahku. Begitu juga ketika saya mendampingi istriku yang menderita. Berulang kali saya mengucapkan kalimat ini. Tuhan, Engkaulah Allahku. Dan ini sangat menolong. Saudara, kami memerlukan biaya yang cukup besar. Sebagai hamba Tuhan di sebuah gereja, kami tidak punya banyak uang. Kami tidak punya cukup biaya sebenarnya untuk ke Jakarta dengan biaya yang sangat mahal. Dalam waktu bersamaan sebenarnya kami ingin membesarkan rumah kami. Sekarang kami masih tinggal di Pastori. Kami sudah punya tabungan yang rasanya cukup untuk membangun rumah itu. Saya berkata kepada anak-anak, kita harus selamatkan mama dulu. Kita gunakan uang ini untuk selamatkan mama. Tetapi aku yakin bahwa Tuhan tak sampai hati. Hampir setiap hari orang bertanya, Pak, nomor rekeningnya berapa? Kasih tahu kami. Kasih tahu saya. Setiap hari. Saya tidak cek saldo selama kami berjuang. Tetapi saudara, setelah kami selesai upacara pemakaman, semua sudah beres. Saya melihat saldo. Oh, Tuhan begitu dahsyat. Ternyata Tuhan tak sampai hati. Dialah Allahku. Dia penolong yang luar biasa. Dia mencukupkan kami. Bahkan uang yang disimpan itu sedikit bertambah. Bukankah ini mujizat? Bukankah ini tangan Tuhan yang terulur? Saya mengajarkan banyak tentang ini kepada jemaat. Tetapi ketika saya mengalaminya, hampir hati saya goyah. Hampir saya goyah. Karena sisi manusia saya merasakan bahwa ini tidak mungkin. Tetapi nyatanya, Tuhan tak sampai hati. Tuhan selalu menolong tepat waktu. Semoga saudara-saudaraku yang ikut acara ini mengikuti apa yang ada dalam pikiran Daud. Tuhan, Engkaulah Allahku. Mari kita hadapi persoalan ini bersama Tuhan kita. Yang gagah perkasa. Allah yang kita sembah ini begitu dahsyat. Sudah begitu terbukti. Tadinya saya hanya mendengar orang, kesaksian orang. Tadinya saya mendengar kisah tentang bagaimana Tuhan menolong. Tetapi kali ini, saya lebih berbicara lebih tajam. Saya bicara dari pengalaman.
Dan saya tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tak sampai hati. Kasih karunia-Nya itu dahsyat, luar biasa. Dia menghibur dengan cara yang unik. Saya percaya bahwa kalau kita dengan kesungguhan berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Soal istri saya dipanggil Tuhan, itu memang rencana surgawi. Skenario dari surga yang tidak bisa dirubah. Saya percaya itu. Dia sudah berbahagia di surga. Dia berbahagia. Ketika dia tutup usia, satu persatu kami mengucapkan kata perpisahan dan memutar lagu-lagu rohani untuk dia. Kelihatannya dia begitu tenang ketika dia tutup usia. Kemudian dari sisi saya, dari sisi manusia, tidak hanya begitu saja pasrah untuk menghadapi pergumulan ini. Saya mencoba untuk berjuang melupakan duka. Perjuangan melupakan duka ini saya rasa tidak mudah. Tadinya saya berpikir bahwa kaum Hawa, kaum wanita lebih rentan, lebih rapuh. Ternyata tidak berbeda. Kaum pria juga begitu. Kaum pria juga rapuh. Tetapi saya memang mau berjuang untuk keluar dari duka cita. Saya menyadari apabila saya hidup terus dalam duka cita, hidup saya menjadi tidak efektif. Tidak jadi berkat buat orang lain. Saya punya kesibukan cukup banyak. Di samping saya seorang hamba Tuhan sebagai gembala. Saya ada bengkel elektronik yang sudah 5 tahun saya tutup. Tetapi sekarang saya mulai lagi. Ya, lumayan menghibur. Dan di situ juga ada pundi-pundi. Saya bersyukur atas semuanya itu. Kemudian saya juga punya pelayanan yang unik, barangkali orang lain tidak menjalaninya. Saya melayani masyarakat pedalaman, bolak-balik, cungkir balik di tempat-tempat perjalanan yang ekstrim. Saya membangun pembangkit listrik. Nah, itu ada gambarnya. Ini aktivitas saya selama ini. Saya sudah membangun pembangkit listrik untuk masyarakat pedalaman sudah 10 unit. Wah, ini walaupun bersusah payah mencapai lokasi, jalan kaki, naik sepeda motor, melewati jurang, menaiki bukit, tetapi semuanya terbayar. Ketika melihat senyum masyarakat, ketika mendengar ucapan terima kasih dari masyarakat, itu hiburan yang luar biasa buat saya. Secara fisik mungkin capek, tetapi ketika saya pulang, tubuh saya lebih sehat. Karena sukacita, karena merasakan bahwa, oh ternyata Tuhan mau pakai saya di dalam karunia yang ada. Ya, masih bulan-bulan ke depan saya juga masih akan jungkir balik di pedalaman dengan proyek ini. Dan uniknya, waktu siang gotong royong dengan masyarakat, waktu malam kita ada ibadah, dan orang ramai hadir dan meresponi dengan baik. Tempat-tempat indah, air terjun yang begitu bagus, itu tempat-tempat yang dibuat pembangkit listrik itu. Jadi ini salah satu metode yang dari pihak kita. Tidak hanya sekedar berdoa, tidak hanya pasrah saja kepada Tuhan, tapi mencari kesibukan dan kesibukan yang bermanfaat. Ya, saya melihat ada beberapa anggota Filia juga yang aktivitasnya luar biasa, menghibur dan menjadi berkat untuk orang lain. Ya, puji Tuhan. Nah, ini sebuah proyek yang terakhir saya tangani. Sekarang sudah menyala. Di kampung ini ada 30 keluarga, mereka punya listrik yang berlimpah, mereka bisa masak pakai rice cooker, nonton televisi, dan macam-macam aktivitas ya. Jadi betapa bahagianya saudara ketika kita berjuang untuk keluar dari rasa duka cita itu. Ayo teman-teman dari IC3 Filia, jangan terus berada di dalam duka cita. Kita terus bangkit, bersemangat, bahkan kita bisa jadi berkat. Ya, jangan menutup diri, ayo bergabung di IC3 Filia. Walaupun maaf memang tidak terberapa aktif ya, saya komen-komen di grup, tetapi saya membaca komen-komen atau tulisan-tulisan yang sangat bagus. Ya, jadi ada banyak cara bagi kita untuk yang melepas duka cita kita. Yang terakhir,
Allah memang tak sampai hati, ini inti yang terakhir. Saya membaca Mazmur pasal 31 ayat 23 ya. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suaraku, suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ini adalah biang keladi orang yang tidak bisa move on. Salah satunya adalah prasangka buruk terhadap Tuhan. Saya juga bertanya-tanya, kenapa istriku dipanggil Tuhan dengan cara seperti itu? Kami masih saling mencintai. Kami masih saling memerlukan. Aku perlu istriku dan istriku perlu aku. Kami saling melengkapi. Pertanyaan itu saya ajukan kepada Tuhan. Terus terang, saya galau ketika bertanya seperti itu. Tetapi Daud mengingatkan kita melalui tulisannya. Aku menyangka dalam kebingunganku. Prasangka, ini yang menjadi masalah. Kita selalu menyangka bahwa Tuhan tidak peduli kita, Tuhan tidak memperhatikan kita. Pernah dengar di Afrika beberapa dekade yang lalu, populer sebuah teologi yang kita kenal sebagai teologi Allah mati. Oleh karena merasa penderitaan masyarakat yang begitu parah, peperangan tidak berhenti, kemiskinan, bencana alam tidak pernah berhenti. Akhirnya ada hamba-hamba Tuhan yang sudah putus asa dan melahirkan sebuah teologi Allah mati. Karena disangka Allah sudah tidak ada lagi. Tuhan itu sudah tidak ada, sudah tidak aktif di bumi. Ini bahaya laten dalam kehidupan umat Kristiani. Allah hidup. Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita barang satu detik pun. Dia memperhatikan seluruh seluk-beluk hidup kita. Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu persoalan hidup kita. Tetapi kenapa Tuhan membuat kita melihat kenyataan bahwa sepertinya Tuhan membiarkan kita menderita? Kita kembali pada program dan rencana surgawi. Saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan menggantikan duka cita kita dengan hadiah besar yang turun dari surga. Tuhan pasti menyediakan sukacita buat kita. Tidak mungkin Dia membiarkan kita terus-menerus hidup dalam duka cita. Dia mau kita bangkit. Dia mau kita kembali. Jadi buanglah jauh-jauh prasangka buruk terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Hanya dalam kebingungan memang kita bisa memikirkan seperti itu. Kok Tuhan tidak memperhatikan kita? Tuhan tidak menjawab doa kita? Bukankah kita tahu juga? Mungkin saudara sudah pernah mendengar pernyataan-pernyataan dari pendeta di gereja. Bahwa ketika kita berdoa, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Doa kita dijawab langsung. Yang kedua, doa kita ditunda. Dan yang ketiga, sama sekali tidak dijawab. Untuk istriku, Tuhan tidak menjawab. Kami sudah berdoa. Ribuan orang mendoakan. Tapi tidak dijawab. Oleh karena memang rencana surga. Membuat istri saya beristirahat tenang di surga. Membuat dia tidak lagi dikejar-kejar target. Mungkin saudara mengalaminya ya. Berdoa untuk pasangan. Berjuang membawa orang banyak untuk berdoa, tapi doa tidak dijawab. Kita kembali bahwa 3 kemungkinan yang akan terjadi dalam doa kita. Puji Tuhan bagi saudara-saudara yang doanya dijawab. Dan ada juga doa yang sedang ditunda. Tetapi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan itu tak sampai hati. Saudaraku yang kekasih, ini yang saya bisa sharingkan dengan saudara. Semoga saudara diberkati. Ya, kita berdoa untuk IC3 yang mendampingi para penderita kanker, mendampingi keluarganya. Luar biasa, Ibu Erika dengan suami dan Ibu Paulina yang sudah membentuk komunitas ini. Sangat memberkati. Dan ini akan semakin luas. Semakin banyak orang akan diberkati.
serta harus mendoakan Ibu Erika. Ibu Erika juga kita sudah tahu dia sedang berjuang dengan kesehatannya. Ini jenis yang kedua ya, doa yang ditunda. Kita berharap Tuhan memulihkan kesehatan Ibu Erika. Dia harus jadi berkat ya. Kita berdoa untuk Pak Ari, Ibu Paulina yang gigih dalam pelayanan di IC3 dan IC3 Pilia ini. Dan semoga semakin banyak yang mendukung. Demikian saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena perjumpaan kami dalam pertemuan secara virtual ini. Kami berterima kasih Engkau menyediakan teknologi buat kami. Sekalipun kami berjauhan, tetapi kami bisa bersekutu. Renungan yang kami baru dengar, kiranya ini menjadi berkat buat kami semua, dan menguatkan kami semua. Dan hamba berdoa secara khusus, bagi saudara-saudara kami, khususnya di komunitas Pilia ini, mungkin ada yang masih sangat berat bergumul, masih berada dalam duka cita yang mendalam. Tuhan, tunjukkan sinar kasih karunia-Mu, agar mereka bangkit kembali dan bersemangat, bahkan menjadi berkat bagi dunia. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, itulah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Bu Tiwi. Terima kasih Bu Tiwi. Ya, terima kasih Pak Mesak untuk firman Tuhan sekaligus kesaksiannya dalam pertemuan persekutuan doa kita pada sore hingga malam hari ini. Ya, saya cukup terberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dari pengalaman yang saya alami juga. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Bapak Cucu. Bapak Cucu ini adalah anggota DPRD Surabaya, beliau ketua fraksi PSI. Saya persilakan Bapak Cucu mungkin untuk memperkenalkan diri lebih jauh ya, saya hanya sebatas itu yang saya ketahui. Jadi saya persilakan langsung kepada Bapak Cucu untuk menyampaikan kesaksiannya, sharingnya. Siap. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekedar sharing kisah hidup saya. Jadi saya ini dibesarkan dari single parent juga. Jadi pada tahun 1989 bapak saya meninggalkan dunia ini. Jadi profesi bapak saya sebelum beliau meninggal, beliau merupakan pasukan kuning Bapak Ibu. Jadi bapak saya meninggalkan ibu saya. Kondisi saya tinggal adalah luasnya 3x4 dengan 3 kakak dan 1 ibu. Jadi kami berlima tinggal di rumah petakan tersebut. Saya melihat di sini bahwa Tuhan itu berencana luar biasa. Jujur pada saat itu secara pribadi saya masih bertanya masa depan saya, bagaimana mungkin seorang dari janda dari anaknya tukang sampah yang kalau notabene bapak masih ada pun makan sulit. Jadi ketika usia 11 tahun, jadi menjelang akhir sekolah dasar, ibu saya terpaksa meninggalkan saya karena kakak saya yang pertama menikah, punya anak. Jadi saya hidup di rumah bersama 2 orang kakak, dua-duanya kerja. Jadi saya mulai SD sendirian, dalam artian menghabiskan waktu tanpa ibu saya. Cuma hari Jumat datang, Senin pagi beliau ke rumah kakak di daerah Sidoarjo. Saya melewati masa hidup yang luar biasa. Tuhan membentuk saya. Saya mulai belajar memahami arti makna Tuhan yang sebenarnya. Puji Tuhannya, gereja di mana saya bernaung beribadah, Gereja Baptis Indonesia Peniel, mendidik saya untuk menjadi orang yang taat. Gembala sidang saya, Emeritus Pendeta Yesaya Sunurharjo, beliau memberikan banyak support saya. Menjelang
sekolah menengah pertama, saya mendapatkan bantuan dari Compassion atau yang biasa di NGO-nya di Indonesia bernama PPA atau Proyek Pengembangan Anak. Jadi saya diberikan beasiswa, dibantu sekolahnya sampai SMA. Selang beberapa waktu ketika SMA, itu kan Indonesia lagi rame-ramenya, waktu itu pergantian lengsernya, akhir dari order baru masuk ke order reformasi, di mana banyak sekali permasalahan-permasalahan demokrasi di Indonesia. Saya terlibat di salah satu sebuah partai pergerakan, dan sempat pada waktu masih SMA saya dicari oleh Angkatan Darat. Jadi waktu itu saya masih SMA, saya masih ingat tahun 98 awal tahun, saya terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Waktu itu masih celana abu-abu, meninggalkan kota Surabaya. Bertempat tinggallah saya di daerah Malang sendirian. Jadi pulang dari suatu pertemuan, saya tidak pulang ke rumah, saya nggak bisa ngabari orang rumah. Saya hanya berpesan kepada teman saya, akhirnya saya ke Malang menjelang reformasi hadir. Saya kembali hadir, ibu saya senang luar biasa, dikira saya sudah tidak ada. Tetapi Tuhan tidak sampai di situ. Tuhan mengajarkan kepada saya seperti Pak Mesak katakan tadi, bahwa Tuhan itu sudah membuat rancangan yang jauh indah pada saat kita masih belum tahu, dan malah kita terkadang bilang Tuhan itu tidak adil. Saya sedikit sharing. Jadi sebelum saya maju kontestasi di pemilihan umum Pileg tahun 2019, saya sudah beristri, anak saya 1. Kemudian Tuhan, saya kerja di salah satu perusahaan menengah. Saya membesarkan perusahaan itu, mulai dari perusahaan itu masih kecil, kemudian saya bawa ke menengah, dan Tuhan mengizinkan saya, mata kanan saya ini kena ablasio retina. Jadi retina saya itu, saraf retinanya lepas. Saya bilang kepada pimpinan saya pada waktu itu, ownernya, saya minta izin untuk membiarkan, tetapi owner tetap memaksa saya untuk operasi. Akhirnya mau tidak mau saya operasi. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, tiba-tiba gaji yang biasanya per bulan saya terima itu bisa memenuhi kehidupan saya dan anak istri, itu dipangkas habis sama ownernya. Jadi akhirnya saya bertanya, sempat saya marah kepada Tuhan, saya sudah tidak mau operasi, tapi dipaksa oleh beliau. Sekarang saya menjalani operasi dan harus rehat di rumah selama 1 tahun. Kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan. Saya mencoba Bapak Ibu berusaha di bidang lain, di bidang kontraktor. Nah, Tuhan itu masih bercanda kepada saya, itu luar biasa, sangat sayang. Jadi sempat ketika saya sakit, saya diantar oleh seorang bapak untuk pulang pergi ke rumah sakit. Bapak itu bilang kepada saya, Pak Cuk, kalau ada kerjaan minta tolong anak saya dibantu. Kerjanya bisanya apa Pak? Drawer. Ya sudah, kontraktor, dia drawing. Akhirnya kita memulai usaha. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan berikan saya untuk melewati cobaan yang luar biasa. Ternyata si anak dari Bapak itu sama sekali tidak menguasai. Jadi saya rugi luar biasa. Saya sampai pindah rumah. Jadi istri saya di Gresik, saya mencari harta habis semua, ketipu anak dari bapak tadi. Saya sampai di Mojosari, saya mulai usaha yang luar biasa dari nol. Pada saat perjalanan saya masih ingat, kalau jalan dari Gresik ke Damaian ke Mojosari itu, setiap naik motor saya itu pasti bilang, Tuhan ini tidak adil. Apa yang Tuhan katakan kepada saya itu kok seperti ini? Padahal saya ini secara manusia, saya ini tidak model-model. Saya konsepnya saya hanya takut sama Engkau. Saya berdoa pun dari awal dengan istri ketika menikah, saya ingin jadi pancaran berkat. Saya teriaklah
Saya di dalam setiap perjalanan saya sambil menangis. Akhirnya ketika hal itu semua terjadi, saya lalui dengan sukacita. Saya sempat bahkan sehari itu cuma minum 1 gelas aqua, enggak botol lagi, gelas aqua. Saya menunggu sahabat saya, teman gereja, teman pelayanan saya yang dari Surabaya kadang ngantar ke atas untuk ngasih makan saya. Jadi saya di Mojosari juga bekerja, jadi jualan ini tanah kafling, jadi menjual tanah kafling. Singkat cerita, ketika saya mendaftar di sebuah partai politik, saya mendaftar, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini yang harus saya ambil? Saya dari latar belakang Presbyterian, tiba-tiba di dalam hati saya, Tuhan meyakinkan saya, jangankan wakil rakyat cucu, wali kota pun kalau aku kehendaki, kamu akan jadi. Dan itu saya sempat secara pribadi, ya karena background saya orang Presbyterian, saya wah ini mungkin suara hati saya. Akhirnya ketika tanggal 19 Juli ketika saya dilantik, saya sama istri, kita berdoa sama-sama, dan disitulah baru saya tahu Bapak Ibu, seandainya saya tidak melewati hal-hal itu semua, pasti ketika saya sudah nyaman menjadi salah satu pimpinan perusahaan, pasti akan saya berpikir, ketika saya mau nyalon, apakah ini, pasti saya akan berpikir tentang perusahaan saya. Tetapi ketika Tuhan menempatkan saya ke titik nadir, dan Tuhan menginginkan saya fokus untuk pencalekan saya tahun 2019, barulah saya sadar bahwa selama ini apa yang sudah saya jalani ketika saya turun di mana titik nadir yang paling rendah, Tuhan mengizinkan saya, menguatkan saya, meskipun seperti anak kecil ya, saya kadang masih ngomel ngedubel tadi yang saya ceritakan di perjalanan. Saya bilang, Tuhan kamu ini apa sih, saya ini sudah orangnya sudah jujur, sudah bagaimanapun tetap kamu taruh di sini. Dari situ Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa jalan Tuhan itu jalan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu merasa kehilangan pasangan atau bertanya, Tuhan kok tidak ada, tetapi sampai detik ini saya percaya Tuhan itu luar biasa. Karena apa, Bapak Ibu, yang seperti yang saya ceritakan tadi, ibu saya sampai sekarang masih ada menemani kami, usianya hampir 74, masih mengajar sekolah minggu kelas lansia, meskipun usianya sudah sepuh, dan mereka, ibu saya sendiri sampai sekarang mengajarkan kepada kami untuk yang pertama, takut akan Tuhan, itu yang terpenting. Yang kedua, penuhilah dengan rasa syukur. Yang ketiga, jika engkau sempat, kabarkanlah bahwa Tuhan itu baik atas hidupmu. Itu yang sering ibu bilang kepada kami anak-anaknya. Jadi akhirnya puji Tuhan, kakak saya yang pertama mengajar di TK Petra 13, kakak saya yang kedua bekerja secara profesional di perusahaan, kakak saya yang ketiga atas saya menjadi ibu rumah tangga. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu terkadang untuk kita tanpa bahasanya, kalau bahasanya saya, Tuhan membentuk kita itu terkadang kita masih berontak atau apa, tapi sebenarnya itu semua adalah berkat yang akan diberikan kepada kita, itu luar biasa. Jadi di kesaksian ini saya tutup, marilah Bapak Ibu kita pasrah sepenuhnya ke Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memulihkan, dan yakinlah ada pelangi di balik hujan. Itu saja dari saya, kesaksian dari saya. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Pak Cucu untuk kesaksiannya, sungguh itu juga menguatkan kita semua ya, perjuangan ibu yang begitu sampai Pak Cucu sendiri dengan berbagai hal yang dialami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan gitu ya. Pada akhirnya kita bisa melihat seperti yang di akhir kalimat Pak Cucu ya, ada
pelangi setelah hujan. Mungkin saat ini kita masih dalam fase, aduh Tuhan ini masih hujan, atau mendung gelap, saya tidak bisa melihat hal yang indah. Tapi ingatlah suatu saat nanti kita akan bisa melihat pelangi yang indah itu. Kapan? Mungkin tiap orang akan merasakannya berbeda gitu ya, kapan pelangi itu muncul di hadapan kita. Tapi yakin pelangi itu akan pasti ada. Baik, saya akan memberi kesempatan 2 orang, Bapak atau Ibu, untuk bertanya, baik kepada Pak Mesak Amin atau kepada Pak Cucu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan siapa, bisa langsung raise hand. Yang ingin bertanya, 2 orang. Saya persilakan, adakah? Saya mau tanya. Bu Erika, saya persilakan Bu Erika. Kepada siapa, Bu? Kepada Pak Cucu. Ya, Bu Erika. Ya, saya mau tanya, Pak Cucu kan dibesarkan oleh seorang ibu single parent, Bapak udah tiada. Itu mempengaruhi nggak perkembangan Bapak sebagai seorang anak sampai hari ini? Karena kita tahu kan ayah itu pengambil keputusan, nah sekarang kan udah nggak ada. Itu bagaimana Bapak? Itu aja. Terima kasih. Siap, Ibu Erika. Jadi praktis saya sendiri itu ya dibesarkan Bapak ya mungkin sampai kelas 2 SD, karena ketika saya kelas 1 SD Bapak sudah sakit terbaring di rumah di kursi. Jadi secara pribadi ketika saya dibesarkan oleh kasih sayang Bunda yang mendominasi, saya menjadi orang yang istilahnya perasaannya lebih meskipun saya laki-laki, karena ibu ini yang membentuk saya dari kecil. Bahkan ketika saya sampai sekarang pun saya melakukan segala sesuatu, tradisi-tradisi ibu yang membenarkan di dalam hati saya. Jadi ketika teman-teman saya bermain istilahnya pertukangan atau apa laki itu, terkadang saya masih kurang karena mulai kecil kan saya ditinggal bapak. Tapi bapak ibu saya lagi di sini bahwa terkadang ibu saya ini merupakan paket hemat. Kalau menurut saya paket hemat di mana mendidik saya mulai terkadang ya keras juga. Jadi di keluarga kami ada tradisi wajib sekolah minggu dan wajib kebaktian. Jadi ibu saya sedikit keras ketika anaknya masih tidur atau apa itu, ataukah air atau apa itu selalu bangunkan kami. Dan ketika kami berdoa setiap malam, dan yang ini tradisi kami, keluarga kami, dan saya teruskan sampai sekarang, itu setiap 1 minggu sekali saya beribadah bersama keluarga. Jadi hari Minggu malam dulu saya masih ingat waktu kakak belum belum menikah atau apa ya, kita bertiga berempat kita berdoa sama-sama, ibu yang memberikan firman, saya yang berdoa. Jadi ini yang sampai sekarang saya ajarkan juga ke anak saya. Jadi sebelum saya menikah dengan istri pun kami berdua sering berdoa bersama, sering menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ini yang tradisi yang terus saya teruskan sampai sekarang. Bahkan anak saya sendiri yang perempuan itu yang saat ini kelas 4 SD berdoanya lebih baik daripada saya, karena sempat ketika saya jatuh dibantu sekolah di daerah Gresik, Budi Mulya namanya, Sekolah Teologi Kristen Budi Mulya, Sekolah Dasar Teologi Budi Mulya, dididik dengan karismatik. Jadi ketika berdoa sampai sekarang karismatik, anak saya masih keluar. Ketika berdoanya buat papa, anak saya berdoa satu-satu buat bangsa dan negara, tapi saya biarkan. Di situ saya coba menerapkan ajaran yang ibu saya ajarkan kepada saya sekeluarga, membiasakan kami untuk mendoakan semua orang. Karena ketika kita menjadi pancaran berkat, pasti Tuhan akan memelihara kita. Itu saja Bu Erika. Jadi pengaruh ibu sangat besar bagi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Cucu. Adakah Bapak atau Ibu yang akan bertanya lagi? Oke, saya mau tanya juga. Ibu Kristiana Karno ya. Kepada siapa Ibu?
Masih di mute, Bu. Silakan di unmute dulu, suaranya belum terdengar. Ini masih di mute. Ya, sudah. Mari silakan. Kepada siapa, Ibu? Pak Cucu. Oh, kepada Pak Cucu. Siap, Bu. Silakan. Nggih. Salam Pak. Shalom, Ibu. Sebenarnya saya bukan tidak juga bertanya, tapi saya bangga mendengar kesaksian dari bundanya Pak Cucu, luar biasa. Siap. Umur 74 masih mengajar sekolah minggu. Saya juga 70 Pak, Siap. masih mengajar sekolah minggu. Siap, Karena Ibu. saya cinta anak-anak, suka melayani. Siap. Kami sama rekan kerja dengan Pak Pendeta Mesa. Siap, Ibu. Iya. Aduh Pak, ini bundanya Bapak sangat memberi inspirasi kepada saya. Jadi jangan pikir tua, harus ada semangat untuk melayani Tuhan. Dan saya pasti akan mencontoh yang luar biasa ini. Amin, Ibu. Ya, saya bangga Pak. Saya sangat-sangat terharu bagaimana iman seorang ibu diturunkan kepada anak cucu. Seringkali hamba Tuhan lupa mengajar orang mudah, tetapi menerapkan di dalam kehidupan itu yang paling sulit. Sehingga seringkali kita melihat pendeta pun sekali, ya. Bisa saja anak-anaknya lebih nakal daripada anak jemaat atau orang Kristen lebih nakal daripada yang tidak kenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua lupa menerapkan itu, mengajarkan itu, memberikan contoh kepada anak kita. Tapi bundanya Pak Cucu luar biasa. Siap, Itu Ibu. menolong saya, menguatkan saya supaya saya sebagai nenek, sebagai mertua, sebagai mama untuk anak cucu saya lebih harus mencontoh bundanya Pak Cucu. Wah, terima kasih. Hari ini saya sangat diberkati oleh firman Tuhan dari Pak Pendeta Mesa Amin dan dari kesaksian Pak Cucu. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Saya diizinkan untuk ikut di Kuliah ini. Terima kasih, Bu Erika, Pak Rianto. Terima kasih, Bu Kristiana. Ini ternyata masih ada satu pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pendeta Mesa Amin. Saya persilakan Bu Erika atau Pak Ari? Ya, saya. Oh ya, silakan. Saya mau tanya ke Pak Mesa Amin. Pak, Bapak kok keren banget ya, bisa membuat penerangan di Kalimantan Barat dengan cara yang begitu luar biasa. Karena kan Bapak kan tamatan teologi ya. Itu dapat dari mana Pak pengetahuan itu? Gitu ya. Saya memang sebelum ke seminari, saya itu STM, Bu, jurusan mesin. Tetapi untuk belajar tentang apa yang aku buat itu nggak ada di STM. Saya belajar sama om saya, Om Google. Sama Om Google aja. Jadi mula-mula ya salah, tetapi lama-lama profesional dan akhirnya kualitasnya sudah teruji waktu sampai hari ini dan sudah diakui pemerintah. Iya, Bu. Baik. Wah, Baik, itu ini betul-betul sesuatu yang hebat ya Pak. Itu saya beri jempol itu benar ya. Jadi belajar secara otodidak begitu ya, kemudian dipraktikkan sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Wah, kita perlu banyak belajar juga. Tambahan Bu Tiwi. Masing-masing kita belajar hal yang lain. Tambahan, Pak Pendeta Mesa Amin sudah dapat penghargaan dari Bapak Presiden. tahun 2016. Yeah. Wah, sudah sampai penghargaan dari Presiden ya. Wah, kita perlu banyak belajar nih Pak, dari Pak Pendeta Mesak begitu ya. Wah, mungkin kita masing-masing juga diberi Tuhan kemampuan, mestinya mari kita mengasah di bidangnya masing-masing mungkin
Amin. Pasti Tuhan berikan talenta pada setiap kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Ya, mungkin belum sampai sehebat Pak Mesak ya, sampai dapat penghargaan presiden, tapi paling tidak apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita perlu berjuang seperti itu. Baik, kita akan masuk ke bagian doa. Nah, ini ada doa penutup, dan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin didoakan, saya persilakan boleh chat apa saja yang mau ingin didoakan apa, sehingga ini. Tapi nanti di awal, jadi yang doa ini ada 2 nanti. Jadi untuk Bu Kristina Radiman, saya mohon secara khusus berdoa untuk pelayanan Bapak Mesak Amen, begitu ya. Nah, nanti untuk yang berikutnya menutup doa, berdoa untuk Pak Cucu, juga untuk teman-teman yang ingin doakan ini, mohon kesediaan Bapak Pendeta Burtono nanti yang menyampaikan doa, menaikkan doa, begitu ya. Adakah sebentar ini ada satu chat? Oh, dan baik, terima kasih Bu Naomi untuk sudah join. Adakah ini tidak ada yang mau didoakan, ingin didoakan apa begitu? Ada sesuatu pergumulan atau apa yang mau didoakan? Ya, mungkin Ya, Bu Dewi, ya, saya Bulani. Ya, Bulani. Ya. Minta doakan supaya hati saya kuat sama anak-anak. Iya, baik. Iya. Ya, baik, siap. Bapak Pendeta Burtono, Ibu Lani ini yang baru saja kehilangan suami dan anak dalam kecelakaan di Probolinggo beberapa waktu yang lalu. Jadi mohon nanti didoakan supaya diberi kekuatan ya, karena ini masih baru beberapa waktu yang lalu, mungkin memang masih terasa berat. Biarlah itu bisa semakin hari akan semakin kuat untuk menjalani hari-hari berikutnya, baik untuk Ibu Lani juga untuk anak-anak yang ditinggalkan gitu ya. Baik, itu ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin didoakan selain Ibu Lani? Ibu Lani Buyung ya, karena di kita ini ada banyak Ibu Lani gitu ya. Ada Ibu Lani Gunawan, ada Ibu Lani Siswati kalau tidak salah ya, yang tapi hari ini tidak join. Yang ini Ibu Lani Buyung yang didoakan ya. Oke, Ibu Erika silakan. Tolong doakan Ibu Tari Lestari yang saat ini kan anaknya ada di rumah sakit, itu Ibu Lestari. Tapi dia ikut join bersama dengan kita. Tolong doakan anaknya, anak mereka supaya pulih, namanya Pak Irfan. Baik. Berarti ada 2, Ibu Lani dengan Putri Ibu Sari ya. Anaknya Putri ya, Bu ya? Ternyata putra Ibu. Ibu Lestari. Oh, Ibu Lestari. Anaknya Ya. Pak Irfan. Irfan. Iya. Baik. Ada lagi kah, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita akan segera masuk dalam doa. Jadi diawali dari Ibu Kristina dulu, yang secara khusus berdoa untuk pelayanan Bapak Mesak Amen. Kemudian dilanjutkan oleh Pendeta Burtono mendoakan Pak Cucu, dan juga tadi Ibu Lani dan Putri anak dari Ibu Lestari ya. Sekaligus menutup ini yang tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Mesak Amen. Baik, saya persilakan Ibu Kristina lebih dulu, kemudian Bapak Pendeta Burtono. Mari kita bersatu dalam. Bukan Ibu Kristina Radiman, maaf, bukan Ibu Kristiana. Ibu Kristina, oh sebentar, ada ya Bu ya? Baik, mohon kesediaannya berdoa ya Ibu Kristina. Ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau sore hari ini Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh hadir dalam Zoom komunitas Ayat Sitri di Filia ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lainnya. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Mesak Amin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kesaksian bagaimana kami seorang yang sudah kehilangan belahan jiwa kami mau bangkit Tuhan, mampukan kami untuk bisa untuk terus berjuang. Kami tahu bahwa Engkau tak sampai hati untuk
untuk melihat kami yang sudah kehilangan belahan jiwa kami. Bapa di surga, kami mau agar kami selalu takut akan Tuhan dan mau mendengar semua yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam masa depan kami, dan anak-anak kami. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang akan memberikan masa depan yang penuh harapan itu. Kami tahu bahwa semua rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Walaupun kami masa-masa sekarang, kami harus jatuh bangun untuk bisa melewati semua duka ini Tuhan. Tapi Tuhan mampukan kami. Kami seorang wanita, mungkin kami seorang pria yang sudah ditinggal oleh belahan jiwa kami. Engkau yang mengerti perasaan kami Tuhan. Engkau yang mengerti duka yang kami alami dan tetesan air mata kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh membangkitkan kami. Kami berdoa untuk Bapak Mesak Amin. Kami tahu bahwa beliau juga sedang berjuang untuk meninggalkan duka ini Tuhan. Dan kami melihat bahwa banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa yang sudah Engkau buat dalam kehidupannya. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati jemaat yang digembalakan oleh beliau. Kami juga berdoa untuk kedua anaknya, Tiara dan Yemima, dalam berjuang untuk terus mendampingi ayahnya. Tuhan tolong supaya Engkau memakai anak-anaknya untuk bisa menghibur, menguatkan. Dan kami tahu Tuhan, semuanya Tuhan punya maksud untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih Bapa untuk persekutuan kami di sore hari ini. Kami sungguh bangga mempunyai Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami dalam suka dan duka. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami dalam kesepian kami dan kesendirian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk sore hari ini persekutuan kami. Memberkati kami yang hadir, mendengarkan, dan kami tahu Tuhan sungguh selalu baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha peduli, Bapa yang maha kasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, oleh karena bukti kasih, bukti kepedulian-Mu kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini dalam acara yang luar biasa, menyegarkan, menyenangkan, memberkati kami. Ini semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam persekutuan kami pada sore hari ini, sebagai anggota IC3 Plia, 56 orang, dan yang hadir pada kesempatan ini 23 orang, bahkan rekan-rekan kami semua yang hadir pada sore hari ini. Hamba-Mu mohon Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, berikan kepada kami semangat, senyum dalam mengarungi kehidupan kami ke depan. Secara khusus pada kesempatan yang baik dan indah ini, dengan sehati seiman, kami datang kepadamu dan mohon untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, secara khusus untuk Bapak Jujuk Suparyono, Allah yang maha tahu, mengetahui keberadaannya, Allah yang maha kasih, kami mohon Engkau Allah yang mengasihi keluarga ini. Untuk anaknya, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Untuk aktivitasnya ke depan, hamba serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah senyum,
sukacita terus ada dalam kehidupan Pak Cucuk. Demikian juga untuk aktivitasnya kami serahkan pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi jemaat, dan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Tidak gampang, tidak mudah. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang pasti menyertai dia. Demikian juga secara khusus dengan sehati seiman, kami mohon kepada Bapak untuk Ibu Lani Buyung, agar Tuhan memberikan hati yang kuat, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan semangat kepadanya, walaupun saat ini masih dalam kondisi sedih, dalam kondisi tidak gampang, tidak mudah, oleh karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Kami mau Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Peduli, untuk menolong, memberikan semangat, dan menyertai dalam aktivitasnya sehari-hari. Biarlah dia juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi sahabat, bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian juga dalam kesempatan yang indah ini, dengan sehati seiman, kami berdoa juga untuk Ibu Lestari, untuk anak Irfan yang saat ini dalam kondisi kurang sehat. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Peduli, Engkau mengetahui keberadaannya. Itu sebabnya kami mohon kepadamu untuk memperhatikan dan peduli serta memberikan semangat kepada Ibu Lestari. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk kami semua yang hadir dalam kegiatan pada sore hari ini. Tuhan menyertai kami, memberkati kami, memberikan semangat kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Allah mendengar doa kami, oleh karena kami memintanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bu Kristina dan Bapak Pendeta Burtono. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Paulina. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di persekutuan ini. Kita akan ada persekutuan lagi bulan depan ya. Kami atas nama IC3 Filia mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Mesak Amin dan juga kesaksian yang dibawakan oleh Bapak Cucuk Supariono dan juga host ya, Ibu Tiwi dan juga pemimpin doa Dr. Ina, Ibu Kristina dan Pendeta Burtono. Terima kasih dari kami, luar biasa ya. Saya sendiri juga mendapat berkat yang wow ya, dicerahkan kembali, dikuatkan kembali bahwa akan selalu ada pelangi gitu ya. Bapak Ibu yang khususnya tinggal di Surabaya, Bapak Cucuk ini bersedia membantu ya Pak ya, kalau misalnya ada yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat, betul begitu ya Pak ya? Betul Bu Paulina. Ya, jadi kalau anggota IC3 Filia yang ada di Surabaya, jika ada pelayanan masyarakat yang misal kurang memuaskan atau apa yang dibutuhkan, bisa mengontak kami dulu, terus lalu nanti akan kami sambungkan ke Bapak Cucuk gitu ya. Luar biasa, terima kasih Pak Cucuk atas pendampingan ke kami juga gitu ya. Lalu untuk Bapak Ibu yang hadir saat ini yang belum masuk dalam grup, bisa masuk dalam grup IC3 Filia, komunitas IC3 Filia. Komunitas ini free, tidak dipungut biaya apapun. Komunitas ini benar-benar adalah pelayanan bagi kita, pendampingan, saling mendukung dan berdoa bersama gitu ya, untuk menjadi seorang sahabat dalam menjalani kehidupan ini. Dan sedangkan visi IC3 Filia adalah membawa satu-satu orang untuk kembali hidup berpengharapan kepada Tuhan dan dimampukan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi sekalipun kita ini terluka, kita ini harus tetap melayani seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mesak dan juga Pak Cucuk ya. Jangan, pasti akan ada sesuatu rencana Tuhan yang indah sekalipun kita saat ini harus mengalami apa yang namanya duka itu. Dan komunitas IC3 Filia ini terbuka untuk semua interdenominasi gereja,
tetapi syaratnya memang harus yang sudah kehilangan pasangan karena kematian. Lalu pengumuman berikutnya adalah DBS IC Trifilia. Jadi setiap kali kita setelah melakukan persekutuan, kita besoknya akan melakukan ada DBS IC Trifilia. Jadi kita akan membahas kembali lebih dalam apa yang kita dapat dari pertemuan ini. Tetapi karena hari Selasa itu adalah hari Imlek, maka hari Senin itu kita liburkan DBS IC Trifilianya karena memberi kesempatan bagi kita yang merayakan Imlek untuk dapat berkumpul bersama keluarga. Lalu ada acara hidroponik, mungkin Bu Erika bisa bantu share. Ini luar biasa juga Dr. Inawati mau bersama dengan kita ya mengajar belajar menanam hidroponik bersama Dr. Inawati. Ini tanamannya Dr. Inawati ini luar biasa kalau melihat di Facebook dan Instagramnya ya, seger-seger gitu ya. Itu akan diadakan hari Rabu 2 Februari 2022. Rabu, tanggal 3 ya Bu ya. Hari Rabu jam 6 dengan moderator Ibu Lani Siswati. Lalu Bapak Ibu ada juga rencana retreat kita Ibu Erika. Rencana retreat kita ini ya seperti kita ketahui bersama ya bahwa kita merasa kita sangat membutuhkan retreat, kita sangat membutuhkan suasana hening di mana kita bisa bersama dengan Tuhan, menghadap pada Tuhan untuk ya Tuhan ini aku gitu ya, luka-lukaku gitu ya. Akan diadakan di bulan Mei. Ini ya kita akan di 3 kota, di Batu, di Pontianak dan juga di Bandung. Mungkin bisa di-share screen Ibu Erika. Nah, Bapak Ibu, retreat ini memang akan rencana diadakan bulan Mei ya, tanggal 17 sampai 28 Mei di 3 kota. Temanya adalah pengharapan dikala tiada harapan. Bagaimana kita itu tetap berpengharapan, sekalipun kelihatannya nggak ada harapan nih, tapi kita terus memandang pada Tuhan. Nah, retreat ini belum tentu juga dilaksanakan gitu ya, karena memang kita masih bergumul dalam hal biaya dan pendanaan. Jadi mohon bantuan doa, dukungan doa supaya retreat ini bisa kita sama-sama jalankan. Ini puji Tuhan juga Bapak Cucuk mau membantu kita ya Pak ya untuk men-sharingkan retreat ini, men-sharingkan visi kita kepada teman-teman. Semoga banyak teman-teman yang bisa membantu untuk pendanaan dalam retreat ini. Lalu Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang juga butuh layanan konseling. Konseling ini ya free juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan layanan konseling bisa menghubungi kami, saya, Bu Erika ataupun Pak Ari. Konseling ini 24 jam kami bersedia mendengarkan semua keluhan Bapak Ibu, kesedihan Bapak Ibu, kepahitan Bapak Ibu. Kami bersedia mendengarkan 24 jam free. Jadi jangan pernah takut, nanti nggak enak, nanti sungkan, nggak. Memang ini pelayanan kita bersama gitu ya. Lalu untuk bulan depan akan dipimpin oleh Pendeta Purtono. Hari Minggu ya tanggal 27 Februari jam 5 seperti saat ini. Moderatornya saya sendiri dengan tema yang luar biasa ya, yang terluka, melayani yang terluka. Jadi kalau kita yang terluka ini harusnya kita lebih bisa melayani orang-orang yang sesama dengan kita, mempunyai nasib yang sama dengan kita, yang mempunyai duka yang sama dengan kita bisa lebih masuk gitu. Nah, bulan depan kita akan diajarkan bagaimana sih kita nih yang terluka, nggak fokus terus dengan perasaan kita, tetapi kita harus mulai keluar, harus mau melayani orang lain. Bulan depan akan dibawakan oleh Pendeta Burtono. Besar harapan kami, Bapak Ibu yang ada saat ini juga bisa hadir. Pak Cucuk dan tim ya, kalau bisa hadir lagi untuk bulan depan, untuk bersama terus mendampingi komunitas kami ini. Terima kasih begitu Bu Tiwi untuk pengumuman kita pada bulan ini. Ya, terima kasih Bu Paulina. Nah, saya persilakan Bapak Pendeta Arianto untuk mengakhiri dengan doa berkat. Ya, selamat sore, selamat malam. Terima kasih untuk kedua narasumbernya, sangat memberkati Pak Mesak, Pak Cucuk. Terima kasih, matur suwun sangat Pak. Ya, dan kita boleh sama-sama arahkan hati kita dan kita tundukkan hati kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan,
memakai anak-anak Tuhan di mana Tuhan telah membentuk mereka, dan di dalamnya kami pun boleh menyaksikan cinta dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk semua rekan-rekan boleh hadir. Demikian juga kami akan mengakhiri pertemuan ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Cinta kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, anugerah demi anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus memampukan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.